Lalu kali ini kita akan share mengenai alternator ya. Ini alternator Nissan 140 ampere nih, cukup besar ini. Begitu, ini terbagi menjadi lilitannya dulu, kita bahas lilitannya ya. Ini ada tiga pool gini, kemudian sambungannya ini di dalam ya. 1, 2, 3, kemudian di dalam. Ini enggak keluar sendiri. Ini kita cek dulu ya. Ini nyambung nih, dua ini nyambung, oke. Terus ini nyambung ke sini, bentar, mati. Ini nyambung ya, oke. Sedangkan ini tidak nyambung nih, ini dengan ini nggak nyambung ya, oke. Karena ini 30 lagi ya. Apa ya namanya, satu kelompok gitu, itu ada 2 kelompok nih. Begitu, ini yang satunya ini dengan sini nyambung, sedangkan ini nyambung sini. Oke, seperti itu. Sedangkan ada yang jenis lain itu, dia tuh keluarnya 4 begitu. Jadi sambungannya ini juga nanti ke dioda. Kalau ini sedangkan ini hanya ini lilitan, kemudian lilitan lagi. Oh, lilitan 1, lilitan 2, lilitan 3, sambungannya di tengah, di dalam sini. Begitu. Ada juga yang sambungannya ini ada dioda lagi. Jadi nanti diodanya 4. Begitu. Satu kelompok ini 4 diodanya. Sedangkan ini dia dua kelompok ya, biar menghasilkan arus yang besar. Jadi ibaratnya satu ini, 3 ini dia menghasilkan 60 ampere, yang ini juga 60 ampere, sehingga ketemulah 120 ampere. Nah, ini sekarang kita ngecek dioda ya. Dioda itu gampang ya sebenarnya. Dari ini kita lihat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini juga ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bicara yang ini dulu, yang dari ground ke lilitan ya. Begitu cara ngeceknya gampang, di mode dioda aja ya. Dari ground ini ke lilitan ini harusnya ada nilai. Ground ke lilitan itu harus ada nilai. Ground ke lilitan, nah itu ada nilai ya. Jadi dari ground ini ke lilitan si 1, ground lagi ke lilitan 2, begitu. Lebih akuratnya kalau mau ngecek ini dia nyambung enggak, itu kan dilepasin dulu ini, begitu. Tapi kemarin udah tak cek ini, tak lepasin ini, dari dia nggak nyambung ke dioda, tidak nyambung ke sini, karena nanti ini sebenarnya ini kan nyambung ke sini ya, jadi bisa terpengaruh kalau mau cek dioda satu-satu, begitu. Ini sedangkan ini ke sini nih, begitu. Ada nilainya, kelihatan nggak ya? Di sini aja mungkin. Nah, ini nyambung sini. Nah, itu ada nilainya gitu. Kemudian ini nyambung sini untuk yang dioda ini. Kemudian ini nyambung sini untuk yang dioda ini. Ini nyambung sini nih. Nah, oke. Sedangkan dioda yang 6 ini dari lilitan ke plus, karena ini dilihat nih, ini nyambung ke plus ya. Begitu, ini ngeceknya sini aja, dari lilitan dia ada nilainya. Ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya. Kalau akurat memang tadi ya dilepas satu-satu ya, ini ya dilepas solderannya biar tahu bener-bener dia normal enggak. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai IC. Jadi secara lilitan udah oke, dioda juga oke, itu normal. Tapi kemarin case-nya adalah ini sudah normal semua, tapi tegangan nggak keluar 14 volt ya. Tak kasih tegangan 12 volt, tak puter, itu nggak keluar 14. Rusaknya kenapa? IC-nya. Sebenarnya cara kerjanya begini ya. Ini di sini ada 12 volt, ini langsung nyambung ke sini ya. Kemudian ini ignition ya. Ignition tuh nanti kotak on, dia baru ada tegangan. Sedangkan ini lampu ya. Lampu ini dia jalur yang main-nya, plusnya ngambil sini.
Nah, cara kerjanya pada saat ini dikasih 12 volt dan ini 12 volt ignitionnya, ini ada tegangan semua, maka itu akan memberikan tegangan ke si IC ini, akan memberikan tegangan ke arang ya yang nyambung ke sini nih. Ini di sini ada stator. Nah, stator itu kan berupa lilitan dan di sana ngeceknya juga ini dari atas dan bawah ini nyambung begitu. Nah, pada saat stator ini diberikan tegangan begitu 12 volt, maka terjadi medan magnet sehingga ngeceknya teman-teman kadang kan ini dikasih besi ya dia nempel enggak begitu 12 volt nempel enggak. Pada saat masih standby maka lampu masih nyala ya karena tegangan di sini nih main ini masih memberikan negatif ya ke lampu sehingga ini masih nyala. Begitu muter si ini dinamanya muter maka di sini timbullah tegangan nih. Ini kalau lihat nih di sini nih sinyalnya ini dikasih 12 volt ini. Dari muternya itu tadi ada medan magnet maka akan menghasilkan 12 volt di sini. Begitu. 12 volt di sini akan memicu, akan memberikan sinyal kepada IC untuk mematikan lampu. Sedangkan tegangan di sini tetap ya, begitu. Sehingga pada saat normal maka lampu harusnya mati, di sini tegangan tetap, begitu. Nah, kemarin itu kasusnya walaupun di sini 12 volt, ternyata tidak keluar 14 volt. Kenapa? IC-nya sudah lemah. Jadi mungkin ada yang nyoba ini dikasih lampu, boleh lah dikasih lampu. Cuman kan nggak akurat ya. Ketika dikasih lampu kan tegangan berapapun ya mungkin 6 volt 12 volt itu dia bisa nyala, cuman arusnya bisa saja kurang sehingga tidak mampu untuk membuat si stator ini mengeluarkan medan magnet yang cukup begitu, sehingga tegangan nggak keluar 14 volt, artinya arusnya kurang walaupun 12 volt ya. Jadi ada sinkron antara arus dengan voltasenya tetap 12 volt misalnya, cuman arusnya ternyata kurang sehingga magnetnya ini kurang kuat untuk menghasilkan tegangan listrik di 14 volt. Alhasilnya tetap dia nggak keluar 14 volt. Nah, cara ngetesnya paling gampang adalah ini error enggak, itu paling mudah adalah ini, tapi ini dilepas saja ya, atau ini soldernya dilepaskan nggak nyambung ke IC ya, dimana nanti kalau IC nya rusak dikasih tegangan di di dua, ini contohnya ini. Nah kayak gini mungkin lebih enak ya, di dua arang ini dikasih tegangan, coba dikasih 12 volt begitu. Nah 12 volt kan berarti menginduksi si stator ya, stator ada magnetnya terus diputar. Kalau diputar menghasilkan 14 volt di sini, berarti fix ini IC-nya yang rusak begitu. Jadi tidak hanya dengan dicoba pakai lampu, tidak hanya diukur pakai multimeter. Kemarin saya coba ukur pakai multimeter 12 volt keluar, tapi ternyata arusnya kurang. Pada saat diberi ini dikasih tegangan 12 volt dan arusnya sekitar, kalau ini butuhnya 5 ampere kemarin karena cukup besar. Kalau cuman dioda yang alternator 70 ampere mungkin 3 ampere cukup begitu. Pada saat dikasih ini 12 volt, induksinya cukup, diputar maka 14 volt keluar. Fix IC-nya yang rusak. Begitu. Bisa juga kerusakan dari ini udah habis juga bisa, begitu ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman sharingnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.